Halo sahabat terkasih dimanapun berada, selamat berjumpa kembali di program baru PWMI Pos Sukarame dengan judul Dapur Kita. Program ini diperuntukkan bagi kita, kaum ibu yang harus berada di rumah, dan juga kita ingin tetap memberikan pelayanan terbaik bagi keluarga kita melalui penyajian makanan di tengah-tengah situasi new normal akibat COVID-19 yang saat ini dirasakan yang terjadi di sekitar kita. Karena itu, langsung saja kita sambut dua koki kita hari ini. Halo Ibu Foni, apa kabar? Iya, terima kasih sudah mau datang dan juga mengajarkan masakan spesial buat kita. Halo Ibu Meriam, apa kabar? Iya, luar biasa. Kami sangat bersyukur Ibu mau bergabung bersama-sama dengan kami dan juga mengajarkan masakan spesial. Nah, mau masak apa nih ibu-ibu berdua ya? Ibu Foni hari ini mau masak apa? Sore hari ini saya akan mengajarkan cara buat tahu pong. Tahu pong. Iya, berapa lama ini ya membuatan tahu pong ini? Ini 15 menit. 15 menit saja pemirsa. Luar biasa ya, dalam waktu 15 menit kita akan menyantap sajian tahu pong yang akan diajarkan Ibu Foni. Kalau Ibu Miriam, kita mau belajar apa hari ini? Sore hari ini saya mau membuat capcay, makanan Korea yang terkenal. Wah, makanan Korea. Kalau gitu sarangnya ya. Masakan Korea akan kita pelajari lengkap sudah. Ada makanan berat dan juga ada makanan ringan. Pastinya pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang ada di tempat sini sudah tidak sabar ya untuk melihat langkah demi langkah yang harus kita kerjakan untuk sajian masakan spesial. Kalau gitu, mari kita tanyakan bahannya apa saja nih pada hari ini. Ibu Foni, bisa ceritakan kepada kita bahannya apa saja yang kita perlukan untuk buat tahu pong spesial? Ya. Oke. Ini bahannya sangat simpel ya. Hanya tahu. Ini tahunya tahu apa ya? Saya kalau bilang tahu yang abang-abang itu ya, bukan yang tahu Cina ya. Oh iya. Ini terus sama tepung sajiku. Tepung sajiku yang ini ya? Oke, boleh ditunjukkan kepada pemirsa di rumah supaya tahu? Iya, tepung sajiku dan juga tahunya tahu yang biasa di pasar. Oke. Lalu minyak secukupnya. Oke, ini harus sampai tenggelam ya nanti ya ketika menggoreng. Ya. Oke, hanya itu saja bahannya? Ya, hanya itu. Wah, sangat sederhana dan juga mudah didapat tentunya. Nah, kita sekarang beralih ke bahan-bahan capcay. Apakah betul ucapannya capcay? Capcay. Capcay. Oke, bahannya apa saja Ibu Miriam? Ini ada banyak sayur, ini bawang bombay, dan jamur, oke, wortel, ya, kucai, kucai, oke, daging, soun ubi, oke, dan sosnya ini merica, kecap asin, minyak, saus tiram, minyak wijen. Ya. Oke, dan satu lagi pastinya garam. Oke, terima kasih. Ini bahan-bahannya juga bisa kita dapatkan ya di supermarket terdekat dan juga di pasar tempat kita biasa berbelanja. So, jangan khawatir, harga-harganya pun sangat terjangkau dan tidak mahal. Jadi cocok sekali untuk menghemat bagi kita di masa-masa sekarang ini. Nah, pemirsa di rumah, mari kita saksikan langkah demi langkah cara pembuatan tahu pong dan juga capcay dari Korea. Kami persilakan terlebih dahulu Ibu Noni untuk mendemonstrasikan tahu pong pada saat ini. Silakan Ibu. Pertama-tama apa nih yang dilakukan? Minyaknya kita panaskan dulu ya. Oke. Sambil menunggu minyak panas. Mm-mm. Saya gimana ininya ya? Nggak tahu ininya. Bentar, saya mau ngecek ini panas belum. Oke. Jadi caranya dites dulu, jangan sampai nggak panas ya, harus panas ya Ibu Noni ya. Panas ya. Oke. Terus tahunya?
Ini tahunya nanti sambil menunggu ini tunggu agak panas ya, sebab dia nggak boleh terlalu banyak kena tepung. Kalau dia terlalu banyak kena tepung, tepungnya tebal, keras jadinya. Oh, jadi keras. Jadi tunggu ini agak panas, baru nanti kita potong, masukkan sih langsung kita aduk aja. Oke, ini tips spesial, tips khusus supaya tahunya tidak keras. Jadi ingat, minyaknya harus panas dan tidak boleh berlama-lama di tepung ini. Oke, kalau gitu langsung praktekkan saja Ibu Foni. Oke, dipotongnya seperti apa nih tahunya? Oke. Ini satu tahu kita bagi jadi 4 saja. Dibagi 4 ya pemirsa. Ya, demikian seperti dadu. Lalu dimasukkan ke tepung sajiku yang tadi. Wow, terlihat sangat mudah ya. Bagi kita yang baru-baru belajar masak pun pastinya enggak sulit ketika belajar masakan tahu pong ini. Oke, setelah dibagi 4, dicampur. Oke, baik. Dalam proses yang sedang dikerjakan oleh Bu Foni, mari kita beralih ke masakan Korea sambil menunggu proses pembuatan tahu pong. Iya. Oke, pertama-tama kita nyalakan kompornya. Oke. Apa nih yang harus dikerjakan pertama? Iya. Tumis sayurnya tumis dulu. Oh, sayurnya ditumis terlebih dahulu menggunakan minyak. Oke. Ini minyaknya harus khusus ya, Ibu ya? Iya, tidak apa saja. Apa saja? Ya, boleh. Oke. Oke. Jamur dulu ya. Jamur dulu. Tunggu panas dulu ya tentunya ibu-ibu di rumah. Setelah tadi minyaknya tidak banyak-banyak, sedikit saja seperti kita biasa menumis sayur di rumah. Oke. Jamur terlebih dahulu. Kemudian sedikit merica dan sedikit garam. Ya. Oke. Wow. Ini jamurnya bisa jamur apa saja ya, Bu? Oh, oke. Jadi pemirsa di rumah, jamur kuping boleh, pokoknya jamur apa saja. Baik. Oke. Jadi mulai dari kita masukkan tahunya dihitung 15 menit. 15 menit sejak memasukkan tahu ya? Ya. Oke, jadi masaknya selama 15 menit. Untuk apinya bagaimana, Ibu Foni? Apakah harus besar? Besar sekali jangan. Oh, sedang saja ya, supaya tidak gosong ya. Oke. Itu tips-tips itu bisa kita perhatikan ya ibu-ibu agar nanti hasilnya sesuai dengan masakan yang koki kita sering buat. Wow. Senang sekali ada di antara ibu-ibu yang hebat ini. Sangat suka memasak ya. Oke. Ini juga apinya kalau ini harus besar ya? Iya. Kalau ini apinya harus Cepat besar. ditumis. Oh, ditumisnya cepat. Iya. Baik. Kemudian simpan. Disimpan, disendirikan ya. Disendirikan lalu Kemudian masukkan minyak kembali untuk menumis bahan selanjutnya. Bawang bombay ditumis. Ya. Oke. Ini merica dan Selalu ketika menumis masukkan merica dan garam. Itu ya. Jadi ketika menumis satu-satu tidak dicampur, masukkan merica dan juga garam. Wah, ini ilmu baru ini. Oke. Wah,
Oke, sambil menunggu prosesnya ibu-ibu di rumah, jikalau ada pertanyaan ketika menyaksikan hal ini ada yang kurang paham, nanti boleh dimasukkan ke kolom chat yang ada di channel YouTube Pos Sukarame. Jadi ibu-ibu semua boleh menyampaikan pertanyaan di situ dan nanti pengurus PWMI tentunya akan memberikan jawaban dari koki kita yang sudah biasa memasak makanan spesial hari ini. Oke, kami sangat senang sekali jika kita bisa berbagi resep-resep istimewa kepada ibu-ibu yang ada di rumah. Wah, harum sekali ya. Waduh. Oke, nanti kalau sudah agak layu mungkin ya, nanti baru disendirikan lagi yang Masakan Korea japchae terkenal di Korea. sangat terkenal ya. Japchae makan ya untuk hari khusus. Hari khusus. Ya, hari ulang tahun atau waktu Imlek ini makan. Wah, luar biasa. Bersama-sama. Ternyata ini bukan masakan biasa ibu-ibu. Ya. Jadi biasanya di hari-hari spesial seperti ulang tahun, bahkan Imlek yang baru saja kita rayakan bersama, makanan ini selalu ada di meja orang-orang Korea. Wow. Jadi nanti kalau ada anak kita, keluarga kita berulang tahun, kita bisa praktek masakan yang kita pelajari hari ini. Pasti suka. Oke. Wah, harum sekali. Iya. Kalau misalnya ada tips khusus nggak? Misalnya bawang bombaynya itu harus berapa banyak? Kalau misalnya bawang bombaynya kurang atau misalnya bawang bombaynya terlalu sedikit, apakah itu bisa mempengaruhi rasa? Terserah kita. Sesuai selera maksudnya. Juga ya terserah. Sesuai selera. Oke. Jadi barang siapa yang suka sayur, perbanyaklah sayurnya. Kalau tidak begitu suka, dikurangin. Jadi sesuai selera. Bagaimana Ibu Feni masakannya? Mungkin bisa dilihat ya hasilnya. Oke. Jadi ini prosesnya memang nanti dia mengapung begitu ya. Oh, itu mungkin yang nanti akhirnya membuat renyah ya, harus tenggelam ya minyaknya. Wah, jadi kalau misalnya tahu sebanyak ini biasanya minyaknya berapa banyak Bu Foni? 10, minyaknya kurang lebih 1,5 liter. Oh, 1,5 liter minyak untuk 10 tahu ibu-ibu. Iya, jadi ini juga tips penting untuk kita ya. Jangan sampai minyaknya kurang. Oke, jadi ini bisa 1 liter ya, 1 liter, jadi 1,5 bungkus ini, ibu-ibu yang terkasih. Oke, sudah selesai tumisan kedua, selanjutnya apa lagi nih? Ya, ini wortel. Oke. Oke, selanjutnya wortel. Wortel itu dipotongnya panjang-panjang ya pemirsa. Oke, seperti itu. Setelah ditaruh minyak, dimasukkan wortelnya. Setelah itu ditambah merica lagi nanti dan garam. Oke. Oke, baik. Sambil menunggu proses masakan, ya mungkin selama 15 menit atau lebih ya. Ini tergantung kualitas api kita juga ya Ibu Foni ya. Saya akan berbincang-bincang dengan beberapa ibu-ibu, khususnya Ibu Pendeta Ruth Sumarni dan juga Ibu Vina yang ada bersama-sama dengan kita. Boleh saya undang maju ke depan Ibu Pendeta Ruth Sumarni. Dan juga Ibu Vina adalah ketua kaum ibu dari Pos Sukarame.
Halo Ibu Pendeta Ruth, boleh maju ke depan sedikit. Dan Ibu Vina, apa kabar? Halo, puji Tuhan. Baik ya. Iya. Wah, sehat semua ya. Iya. Sehat. Saya mau tanya nih kepada Ibu Vina. Iya, kenapa sih di program ini memilih program memasak, Ibu Vina? Boleh cerita sama kita nih. Karena dengan memasak, ibu-ibu bisa menyalurkan hobi Oke. dan menjadi peluang bisnis. Heeh. Menurut saya, memasak juga salah satu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Selain peluang bisnis dan juga bisa menyalurkan hobi, ada satu statement yang luar biasa. Memasak adalah sebuah bentuk pelayanan kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya, Ibu ya. Ada satu ayat firman Tuhan ya, Bu ya, yang sehubungan dengan itu ya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 itu di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, statement yang luar Jadi biasa. memasak ini juga adalah suatu pelayanan untuk Tuhan. Iya. Jadi yang diberkati keluarga semuanya boleh mendapat berkat dari masak ini. Wah, luar biasa. Sehat, Oke, bisa sambil menyaksikan ini dua koki kita, Ibu Pendeta Ruth dan juga Ibu Vina yang sudah diundang. Mereka sedang memasak masakan spesial. Oke, boleh kembali, nanti kita akan bersama-sama menikmati. Nanti saya boleh tanya-tanya ya hal lain supaya pemirsa di rumah tahu tentang program luar biasa dari Pos Sukarame. Tetap semangat melayani. Oke. Wah, selanjutnya terakhir Ya, ini daging. daging. Juga potong-potong seperti wortel. Oke, dagingnya dipotong-potong panjang-panjang seperti wortel tadi. Dan kembali, andalannya adalah masukkan merica bubuk, Dan kecap asin sedikit. kecap asin sedikit. Lalu ditumis. Wah, daging juga sesuai selera ya Ibu ya. Daging juga sesuai selera. Ketika kita tidak terlalu bisa banyak makan daging, maka sedikit saja. Saya juga tadi mendapat masukan boleh diganti apa saja ya. Mungkin bakso ataupun paprika. Oke, bayam boleh. Oke. Jadi itu kita bisa eksplor, tetapi saat ini kita memilih menggunakan daging karena itu bahan yang biasa digunakan. Oke, terus ditumis. Jadi ibu-ibu di rumah bisa perhatikan ya. Ini satu bungkus ini dengan sayur yang sebanyak ini dan daging sebanyak ini. Oke. Bagaimana tahu kita Ibu Foni? Wah, sudah hampir matang nih sepertinya. Jadi nggak sabar nih pengen nikmatin. Wah, luar biasa. Oke, setelah diaduk-aduk sampai matang ya. Lalu nanti disendirikan lagi, gitu ya. Oke, saya bantu. Warnanya masih putih, tambah ikan asin. Oh, kalau misalnya warna dagingnya masih putih ditambah kecap asin supaya lebih coklat ya. Oke. Kecap asin ini selain menambah rasa juga bisa menambah warna dalam masakan daging yang ditumis. Wah, luar biasa, belajar banyak saya. Ibu Meriam sudah berapa lama tinggal di Indonesia? Ya, selama 1 tahun. Wah, 1 tahun. Tapi bahasanya belum lancar. Wah, sudah lancar ya, luar biasa, sudah cukup lancar. Terima kasih kehadirannya di Indonesia, sangat memberkati. Oke. Sudah warnanya iya ya, lebih coklat ya dia. Baik.
Ini taruh di sini yang sudah dipakai. Anak saya suka membuat makanan. Oh begitu. Nanti mau menjadi koki. Oh. Jadi anak saya suka bantu. Oh. Yejun. Yejun, anaknya Yejun hadir juga bersama-sama, tetapi dia malu bergabung dengan para ibu di tempat ini. Ternyata cita-citanya menjadi koki. Saya rasa mungkin karena dia selalu melihat ibunya pintar memasak, jadinya dia mau jadi koki. YouTuber makanan Korea. Oke, nanti kita bisa masuk ke channel YouTube-nya dong ya. Luar biasa. Memang hobi masak Ibu? Ya. Sejak dulu Ibu Meriang hobi masak ya? Ya. Makanan Indonesia apa yang sudah bisa dimasak Ibu? Oh. Nasi goreng. Nasi goreng, wah luar biasa. Suka nasi goreng ya, iya. Aduh. Baiklah, ibu-ibu di rumah, sebentar lagi sepertinya masakan ini sudah hampir masak dan siap untuk disantap. Oke, saya rasa ibu-ibu di rumah sudah nggak sabar ya, ingin praktek masakan Korea dan juga tahu pong 15 menit. Wah. Oke, baiklah, air sudah mendidih, lalu kita akan memasukkan soun ubi. Oke. 3 menit ibu-ibu ya. Jadi jangan lama-lama ya, hanya 3 menit saja untuk melemaskan. Jadi sebelumnya kita beritahu ya, tadi sudah direndam dengan air hangat. Selama 30 menit. Oke, jadi sebelumnya tadi sudah direndam dengan air hangat selama 30 menit. Nah, setelah direndam ditiriskan dan dimasukkan ke air mendidih 3 menit saja. Oke. Oke, sekarang wah, ternyata tahu pong kita sudah masak ya dan siap untuk disantap ya. Wah, oke. Tahu pong kita sudah jadi. Ini dia hasilnya setelah 15 menit. Hasilnya coklat seperti ini dan siap untuk disantap. Bisa disajikan dengan cabai rawit ya, cabai rawit. Oke, bisa juga dengan itu ya, apa? Kecap. Ya, kecap sama cabai rawit. Cabai rawit diiris-iris sama bawang merah. Oke. Terima kasih Bu Foni. Nanti kita akan bersama-sama menikmati tahu pong ini dengan ibu-ibu yang ada di tempat ini. Oke. Oh, sudah 3 menit. Ya. Kita akan angkat dan kita akan bawa. Oke, baik, mungkin Ibu Foni mau taruh tahu pongnya di piring penyajian ya. Wah, karena tahu pong kita sudah jadi. Terima kasih Ibu Foni. Dan sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Tadi apa saja yang dimasukkan ke sini? Ibu Meriang tadi minyak, lalu saus tiram, kecap asin dan gula. Gula putih itu dicairkan ya, dicairkan. Pasir bisa. Gula pasir dicairkan di air, lalu dimasukkan sesuai selera tentunya, lalu dimasukkan tadi soun ubinya. Oke. Wah. Praktis sekali. Iya. Oke. Kemudian apinya dimatikan. Oke, lalu tadi tumisan-tumisan yang sudah ditumis dicampurkan dan ingat kucainya tidak ditumis ya, Ibu ya. Oh ya, kucainya tidak ditumis. Jadi langsung dicampur bersama-sama dengan tumisan yang tadi. Iya. Wah. Ya, sudah. Udah. Ya. Oke. Jadi kita taruh di
piring ini. Lalu nanti tambah minyak wijen. oh minyak wijen, oke. Ini minyak wijen ya. Orang Korea suka minyak wijen. Minyak wijen, oke. Jadi inilah dia capcay Korea, siap untuk dinikmati. Oke, mari kita akan bersama-sama menikmati capcay dan juga tahu pong bersama-sama dengan ibu-ibu yang ada di tempat ini. Kita ke sana. Halo ibu-ibu, ini masakan kita sudah jadi. Tahu pong by Ibu Foni dan juga capcay oleh Ibu Meriam. Silakan duduk. Iya. Wah, luar biasa ya Tuhan memberikan kreativitas kepada ibu-ibu nih. Sehingga ada bermacam-macam makanan sehat dan aman yang bisa kita sajikan dan konsumsi di tengah-tengah keluarga. Boleh ya kita ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu yang lain yang ada di tempat ini juga. Ibu Vira ya. Ibu Vira, kenapa hobi masak, Bu? Kalau saya sih untuk menggali potensi yang ada dalam diri saya. Karena menurut saya potensi saya itu merupakan anugerah dari Tuhan. Jadi kalau memasak tiap hari makannya tambah enak, itu saya menghargai karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Juga bisa bersuka cita berbagi resep dengan ibu-ibu yang lain. Wah, luar biasa ya. Kepada kita diberikan karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Semuanya diberikan Tuhan untuk kita supaya kita memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan supaya terus dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Benar sekali. Meskipun kita saling berbeda, tetapi sebetulnya kita satu tubuh. Satu tubuh itu untuk saling melengkapi dan memberkati. Jadi seperti hari ini Ibu Mary, Ibu Noni itu memberkati kita dan kita juga memberkati orang lain sesuai dengan karunia yang kita miliki masing-masing. Wah, luar biasa. Ibu-ibu Pos Sukarame memang siap menjadi berkat. Oke, mari silakan dicicipi makanannya. Oke, harum banget ya. Iya. Udah nggak sabar. Oh, ini ada roti ini untuk apa ya Ibu Meriang ya? Roti ini untuk makan capcay, dengan capcay? Iya bisa. Oh bisa dengan roti. Oh jadi pemirsa di rumah, Kopi bisa. ternyata kue ini juga bisa dimakan bersama-sama dengan capcay, roti ini ya. Oke, ini varian baru dengan kreativitas baru. Mari selamat menikmati. Aja terus kasih ini. Oh gitu. Iya. Wah. Ini Ibu Mary yang jualan, kita yang beli. Wah, luar biasa. Sepertinya wajah-wajah ibu di sini sudah tidak sabar ya menikmati capcay dan juga tahu pong yang sudah kita bersama-sama pelajari hari ini. Dan pastinya ibu-ibu di rumah juga nggak sabar ya untuk praktek di rumah. Nah, para ibu yang hebat di rumah, selamat mencoba. Jika ibu-ibu membutuhkan informasi lebih lanjut atau ada pertanyaan, sekali lagi saya informasikan bisa dicatat atau ditanyakan di chat di YouTube channel milik Pos Sukarame. Kiranya sajian pada hari ini dari ibu-ibu Pos Sukarame menjadi berkat dan inspirasi bagi ibu-ibu semua dan semakin semangat melayani keluarga dengan makanan yang aman dan juga sehat. Terima kasih. Kamsahamnida, syeshe kepada Ibu Foni, Ibu Meriam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dapur kita selanjutnya. Oke, salam sehat. God bless.